Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, baiklah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum ibadah dan kita mendengarkan akan firman Tuhan, baiklah kita memuji Tuhan dengan pujian melayani. Lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, lebih sungguh mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan yang saya
akan bacakan nanti dengan mengambil tema kebersamaan di dalam pelayanan. Marilah kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan Sang Firman yang hidup, berfirmanlah kepada kami selaku umat yang percaya, agar dan melalui firman itu kami boleh tetap belajar hidup seperti yang Engkau kehendaki dan bukan melulu seperti yang kami inginkan. Dan semoga firman-Mu itu memberkati kehidupan kami. Berkati juga baik yang menyampaikan pun yang mendengarkan, agar semua itu menjadi kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Perkenankan saya membacakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian. Jadi apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidup. Selamat malam saudara-saudara semua. Saya berharap saudara tetap sehat, tetapi tetap punya harapan yang besar di dalam Tuhan, terutama ketika kita memasuki masa-masa pandemi. Ya, tentu kita berharap dunia dan khususnya kita, bangsa Indonesia, dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menemukan vaksin yang dapat menyembuhkan antivirusnya dari virus COVID-19. Kita berdoa untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh sangat menarik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada komunitas orang percaya di Korintus. Anda perlu tahu, Korintus merupakan satu jemaat yang dinamis. Anggap saja masyarakat perkotaan, karena Korintus adalah kota pelabuhan. Sebagai kota pelabuhan tentu banyak pendatang dari luar, bukan hanya dari dalam. Ya. Begitu juga orang-orang percaya yang ada di dalam kota tersebut. Tidak hanya dari latar belakang kalangan orang-orang Yahudi yang berdiaspora, tetapi juga dari masyarakat lokal yang ada, yang non-Yahudi, yang kemudian menjadi Kristen. Jadi beragam. Nah, di dalam suratnya
Paulus mengatakan bahwa hal yang paling utama dan yang juga terpenting di dalam memenuhi tugas panggilan, dalam hal ini pelayanan, maka sebenarnya bukanlah soal siapa yang mengerjakannya, meski tetap itu menjadi penting dan perlu, tetapi bukan satu-satunya yang utama dan juga bukan satu-satunya yang terpenting. Tetapi Allah di dalam Kristus yang ikut membantu dengan segala kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang mau mengerjakan tugas panggilan pelayanan itu. Jadi bukan berarti orang-orang itu tidak penting, orang-orang yang mau dilibatkan penting, tetapi bukan satu-satunya yang terpenting dan yang terutama. Yang harus menjadi yang terpenting dan yang utama adalah Kristus sendiri, Sang Kepala Gereja, yang mempercayakan, yang menugaskan, yang mengamanahkan kepada setiap orang percaya untuk memenuhi panggilannya sebagai bentuk rasa terima kasih, sebagai bentuk rasa syukur orang percaya itu kepada Kristus, Sang Pemberi hidup, Sang Pembebas, tetapi juga Sang Pemberi kasih karunia kepada saudara, kepada kita manusia. Nah, tanpa pengertian serupa ini, maka apapun yang dikerjakan oleh setiap orang selaku pelaku pemenuhan tugas panggilan itu hanya akan terseret. Bahkan mungkin, tidak menutup kemungkinan, terjebak dalam kesombongan yang insani, yang manusiawi, bahkan mengarah kepada kesombongan yang duniawi. Mengapa? Karena manusianya yang ditonjolkan, karena keterampilannya yang diperlihatkan, kebolehannya yang diperlihatkan, namun mengabaikan Kristus yang mempercayakannya, Kristus yang menganugerahkan segalanya. Oleh karena itu, orientasinya bukan pada pelaku pemenuhan tugas panggilan, tetapi kepada Kristus. Siapapun saudara, yang biasa-biasa saja, yang luar biasa, ketika mengerjakan semuanya itu harus tetap berorientasi kepada Kristus. Tujuannya kepada pemuliaan nama Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala kasih karunia-Nya. Jadi kalau saudara mengerjakannya, kerjakan itu untuk Kristus, bukan untuk saudara. Lakukan itu untuk Kristus dan bukan untuk saudara. Saya teringat dengan kata-kata yang sederhana, dengan nyanyian yang sederhana, yang barangkali hanya ada di luar buku-buku yang biasa kita gunakan untuk ibadah. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Biarlah nama Yesus yang disembah, bukan nama kita, bukan kehebatan kita. Bukan berarti saya tidak menghargai kehebatan Anda, bukan berarti saya tidak menghargai kecerdasan Anda, kepintaran Anda, keterampilan Anda yang luar biasa itu. Tetapi harus diingat, bukan itu. Kristus yang harus dimuliakan.
Jadi saudara-saudara, tanpa pengertian ini maka tugas panggilan itu akhirnya akan terjebak kepada pemuliaan nama kita sendiri. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, jangan sampai seperti itu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, ini Rasul Paulus sendiri berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya ujung-ujungnya adalah Tuhan sendiri yang akan memperkenankan itu. Apapun usaha saudara, apapun ikhtiar saudara, tanpa perkenaan Tuhan, tanpa persetujuan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, belum tentu bisa terwujud. Oleh sebab itu, ketika kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu dalam rangka tugas panggilannya, kita harus tetap membawanya kepada Kristus, mempersembahkannya kepada Kristus, dan mohon izin dan perkenaan kasih karunia-Nya, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam memenuhi tugas panggilannya sungguh mendapatkan kemurahan Tuhan. Karena itu yang penting, kata Rasul Paulus di dalam suratnya, bukanlah soal siapa yang menanam, meskipun itu perlu. Bukan soal siapa yang menyiram, meskipun itu penting. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tanpa Tuhan, dengan segala anugerah, mustahil dapat terpenuhi. Baik yang menanam, yaitu Paulus sendiri, ataupun yang menyiram, yaitu Apolos, adalah sama-sama pelayan Tuhan. Sama-sama orang-orang yang terpanggil dengan penuh antusias memenuhi tugas panggilan Kristus di dalam pelayanan. Sama. Hanya barangkali kemampuannya, pengalamannya, minatnya yang berbeda. Tetapi tujuannya sama, memenuhi tugas panggilan untuk Tuhan, demi Tuhan, dan bagi kemuliaan Kristus. Dan masing-masing, kata Rasul Paulus, akan menerima upahnya sendiri. Jadi setiap orang itu ketika mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas panggilan pelayanannya, itu akan menerima upahnya sendiri. Saudara, saya, siapapun akan menerima upahnya, akan menerima hasilnya, akan menerima apresiasinya. Dan harus diingat, setiap upah itu tidak sama bentuknya, tidak sama wujudnya, tentu berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan mudah menjadi iri hati, jangan mudah menjadi cemburu. Karena setiap orang di dalam mengerjakan tugasnya itu punya hasilnya sendiri-sendiri, punya perolehannya sendiri-sendiri, punya rewardnya masing-masing. Nah, kalau kita melakukan itu dengan penuh syukur, dengan penuh terima kasih, tanpa diembel-embeli oleh rasa iri hati, oleh rasa cemburu, maka tugas panggilan itu menjadi penuh sukacita, bukan jadi beban. Penuh sukacita, penuh syukur, nikmat, sesuai
dengan pekerjaannya sendiri, kata Rasul Paulus di dalam suratnya. Karena kami, maksudnya adalah komunitas itu, Rasul Paulus dan semua orang yang dilayaninya, adalah kawan sekerja Allah, mitranya Allah, temannya Allah, sahabatnya Allah, dalam memenuhi tugas panggilan pelayanannya. Artinya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melibatkan saudara dan saya. Tuhan memanggil saudara dan saya. Tuhan meminta saudara dan saya. Ayo sama-sama. Meski pada akhirnya Tuhan yang lebih berkuasa dan menentukan. Jadi setiap orang yang terpanggil memenuhi tugas panggilan pelayanan itu adalah mitra Allah, teman sekerja Allah. Dan kamu, kata Rasul Paulus, adalah ladang Allah, sawahnya Allah, dan bangunan Allah, rumahnya Allah. Rumahnya Allah artinya baitnya Allah, tempatnya di mana Allah bertata di dalam komunitas itu. Nah, oleh karena itu kebersamaan dari setiap orang dan pembersamaan diri dari setiap orang di dalam komunitas yang melayani itu menjadi penting dan perlu. Artinya di dalam kebersamaan dan pembersamaan diri itu diharapkan setiap orang tidak bekerja dengan jalannya, dengan pikirannya sendiri-sendiri, dengan tujuannya sendiri-sendiri. Harus dibersamakan seorang dengan yang lainnya, termasuk membersamakan diri dalam hal-hal khusus, dalam pikiran-pikiran khusus, ya, supaya diketemukan formulasi yang sama. Ingat, dalam tugas panggilan pelayanan itu ada pelayanan yang bersifat pribadi. Nah, kalau bersifat pribadi, tentu setiap orang bisa mengambil caranya sendiri-sendiri, pikirannya sendiri-sendiri. Tetapi ketika pelayanan itu harus dilakukan bersama, dijalankan bersama, dikerjakan bersama, maka setiap orang harus punya kesediaan, harus punya kerelaan, harus punya ruang untuk orang lain dan membersamakan diri dengan orang lain. Saya dan saudara harus sama-sama bersama dan membersamakan apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi rencana, apa yang mau menjadi tujuan kita untuk Kristus, untuk Tuhan. Jadi nggak bisa di dalam kebersamaan itu orang berjalan sendiri-sendiri. Itu yang disebut dengan sunhodos, berjalan bersama. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengerjakan misi Kristus di dalam gerejanya. Jadi kebersamaan dan pembersamaan diri setiap orang itu menjadi penting dan perlu untuk tetap ditubuh kembangkan, diamalkan. Dan tanpa itu akan menjadi terasa sulit. Ingat sajalah sederhananya dengan sapu lidi. Kalau sapu lidi itu diikat bersama, maka dia punya kekuatan yang besar. Jadi ketika setiap batang itu mau diikat dan membersamakan diri, ya, maka ketika itu terjadi, kekuatannya luar biasa.
Tapi kalau coba sendiri-sendiri, akan menjadi lain kekuatannya. Bisa, bukan nggak bisa, bisa. Nah, di dalam pelayanan pun begitu. Ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat bersama-sama. Nah, ketika kita bicara tentang yang komunal, yang bersama, maka setiap orang harus kudu punya. Nah, kalau orang Betawi bilang harus kudu punya kesediaan untuk memberi diri bagi orang lain, sebaliknya orang lain bagi kita, membersamakan pikiran-pikiran kita, rencana-rencana kita, dan mengerjakannya bersama-sama. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, jika itu dilakukan, maka kebersamaan dalam pelayanan itu menjadi nikmat, menjadi penuh dengan sukacita, ya, berat sama dijinjing, ya, jadi mantap, ringan. Nah, karena itu bekerja samalah seorang dengan yang lain, satu dengan yang lain, meski setiap orang punya kemampuan yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, punya pendidikan yang berbeda. Oke, no problem. Namun di sebuah perbedaan itu bersamakan keseluruhan kemampuan yang ada pada kita itu di dalam pelayanan. Memperkaya satu dengan yang lainnya. Supaya dengan diperkaya itu kita bisa saling mengisi, saling memenuhi, ya, satu terhadap yang lain. Jadi janganlah bekerja sendiri-sendiri, lakukanlah bersama-sama. Dan lakukan semua itu dengan penuh ketulusan. Harus tulus ikhlas, tulus hati, dan disertai dengan kerendahan hati. Jangan disertai dengan keangkuhan diri, gak nyambung nantinya, ya. Harus dengan rendah hati. Siapakah saya di hadapan Tuhan? Bukan siapa-siapa, tapi saya bersyukur walaupun saya bukan siapa-siapa, saya diperkenan oleh Tuhan, diperkenan oleh Kristus untuk mengerjakan apa yang menjadi misi kerajaannya, yang menjadi misinya di dalam komunitas orang percaya. Nah, memang saudara-saudara, di dalam hidup ini ada yang dapat kita kerjakan sendiri. It's okay, no problem itu mah. Ada memang yang harus dikerjakan sendiri dengan cara kita, dengan gaya kita, ya, dengan maunya kita. Tetapi tidak sebuah hal bisa dikerjakan sendiri. Pakaian yang saya gunakan ini melibatkan banyak orang. Saya sebut teologi baju. Di baju ini nih yang saya pakai, ini kalau diperhatikan dengan baik, itu melibatkan banyak orang. Tetapi ketika dikerjakan dengan melibatkan banyak orang, maka baju itu menjadi menarik. Ya, lihat bagus kan? Ya. Jadi ada kalanya kita harus melakukan pelayanan itu secara bersama-sama. Sama halnya tatkala saudara mau menggenggam satu benda, maka saudara melibatkan semua jari yang ada di telapak tangan Anda. Yang jempol, yang hebat, yang jempol, yang jangkung nih, yang paling tinggi nih, terus yang di tengah,
Ya. Mana ya paling tinggi? Oh, yang di tengah ya. Nah, yang di tengah, terus yang di kanan. Ya. Dari kanan terus dari manis. Ya. Si semampai ini 1 meter nggak sampai. Kalau ini si bogel nih. Tetapi 5-5-nya tetap digunakan. Ya. Kalau cuma 1 nggak bisa menggenggam benda. Bisa, tapi ya nggak punya kekuatan. Tapi kalau pegang bersama-sama, mantap. Ya. Nah, sama seperti itu. Nah, itulah kebersamaan di dalam pelayanan. Lakukan itu dengan baik. Niscaya Tuhan akan memberikan perkenaannya. Tuhan akan menaruh berkatnya. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi setiap orang yang terlibat di dalam kebersamaan itu. Saya berharap Tuhan memberkati saudara, termasuk di dalam masa-masa pandemi ini, di mana semua ruang dan gerak kehidupan kita bukan hanya sedikit dibatasi, tetapi juga yang harus bisa mengikuti irama protokoler kesehatan yang baik. Kita boleh khawatir, kita boleh cemas, tapi jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu cemas. Jangan terlalu parno. Kalau kita sudah menjalankannya dengan protokoler yang baik, yang sedikit dibatasi, bawa ke dalam doa. Minta pertolongan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Biar Tuhan tetap berada di depan. Seperti kata pemazmur, Dia adalah gada dan tongkat yang selalu bersama-sama dengan kita. Niscaya bersama Tuhan, bersama setiap saudara, kita pasti bisa. Selamat malam. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Tuhan, tolong Engkau pakai GKP Pakuwon untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah melalui gerejamu ini ada banyak orang yang mendapat berkat dari-Mu. Tolong pula untuk setiap pelayan yang ada, Tuhan, berkati satu persatu sehingga pelayanan satu kesatuan yang utuh untuk melayani Tuhan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi anak-anak cucu kami yang saat ini masih belajar di rumah. Kepadamu kami serahkan mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia agar mereka tetap dalam berpengharapan kepada Engkau. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GKI Pakuwon dalam segala pergumulannya. Tuhan, Engkau tetap menuntun kami sehingga kami terus berpengharapan kepada Engkau saja. Kami berdoa Tuhan, istirahat kami malam ini sehingga kami boleh tidur dengan nyaman dan besok pagi boleh bangun dengan kesehatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan menyanyikan doa Bapa kami. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kejalanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan bebaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janji-Mu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku
tibalah saatnya kita di penghujung ibadah pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan inilah ya Tuhan, doa ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapa, terima kasih.